Saya memang undang dia kemarin waktu di Philadelphia. Saya ketemu dan mendengar sendiri kesaksian mereka, dan saya sudah melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang diberkati lewat kesaksian mereka, dan saya terus mendorong mereka juga, saya katakan supaya terus bersaksi, karena kesaksian itu sangat menyentuh hati orang-orang yang mempunyai masalah yang sama. Karena bicara keluarga itu sangat sulit, saudara. Tetapi semuanya itu bisa terjadi karena ada seorang penolong yang tinggal dalam kita. Tadi dikatakan Yohanes, jadi tentang kasih. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ini seperti Pak Hari ya orang ini. Coba ayat Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku. Tadi Pastor John ngomong tentang kasih, tadi juga tentang Bulia mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Allah, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kita butuh, semua yang kita butuh, makan, minum, kehidupan kekal, Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Supaya kita tetap humble, rendah hati untuk cari Tuhan senantiasa. Setelah kita berdoa, Bapa kami, apa yang kita pakai perlengkapan senjata Allah. Tadi sempat Mua katakan tadi. Itu kan sudah ayat 12. Tapi ayat 10 dikatakan, dari Efesus 6 coba ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Mana Efesus 6 ayat 10? Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, kuasa Roh Kudus. Terus seorang akan menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan baik. Jadi seorang penolong ini yang tinggal dalam kita, kata firman Allah. Nah, seorang penolong ini yang tinggal, kemudian dikatakan dunia tidak mengenal seorang penolong ini. Nah, coba lihat di poster. Dikatakan, karena ayat berikutnya dikatakan, karena terus dunia, firman Allah ayat 17, dunia tidak, ya Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus, penolong yang tinggal dalam kita. Dunia tidak melihat Roh Kudus, seorang penolong yang tinggal dalam kita. Ini murid mengenal Roh Kudus, sebab Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pilot di Amerika, kalau dia sebelum berangkat dia ambil iPad, kemudian dia kasih gambar perjalanan dari New York ke Los Angeles. Dia bilang begini, ini kita di New York, kemudian kita akan menuju ke Los Angeles. Kemudian ada gambar warna kuning, di situ adalah ada badai. Jadi kita akan pada waktu di sini dalam 2-3 jam penerbangan ada badai di situ. Nanti itu harus tetap pakai ikat pinggang karena akan ada goncangan. Kemudian ada warna merah, di situ adalah perjalanan mulus, tetapi tetap pakai ikat pinggang karena anytime bisa ada badai di dalam penerbangan. Kemudian setelah itu kasih tahu cuaca di New York dingin, dikasih tahu. Kemudian cuaca di Los Angeles panas. Nah, pilot itu memberitahu karena perjalanan kami dari New York ke Los Angeles. Kan, tahu sendiri kemana-mana. Dan karena begitu banyak, jadi million miles, sudah jutaan kilometer perjalanan. Dari semua tadi, saya tidak pernah satu pun kenal pilot. Ribuan pilot saya ketemu, tapi saya tidak pernah kenal satu pun pilot. Tapi waktu saya naik pesawat, saya tidak kenal dia, tapi saya percaya pesawat yang saya tumpangi sampai di tujuan. Nah, coba ada statement di situ yang saya kasih statement di sini kan. Tuhan tidak pernah kehilangan akal, Tuhan pernah kehilangan akal untuk menolong kita. Seringkali perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, tadi John jelaskan tentang kekekalan.
Itu mungkin bagi orang yang sudah murid mengerti tentang kekekalan. Tapi banyak kita yang tinggal di dunia saat ini bicara tentang kekekalan itu dia blank. Ya itu di sana, tapi sekarang kita lapar, banyak persoalan, banyak masalah, rumah tangga hancur. Sekarang bagaimana untuk kita itu memanage perjalanan hidup kita sampai kita dipanggil pulang tadi, mati dipanggil pulang.